Di Setoko Podcast kali ini yang biasanya ada di studio dan sudah beberapa kali kita ada di luar, tapi untuk kali ini mungkin kita jalan-jalannya itu waktunya malam dan kita untuk berjumpa dengan salah seorang kita kenal aja lah, Ritrock. Tapi Arthur aja. Tapi kenapa Ritrock? Sebetulnya itu nama julukan aja sih, nama julukan. Kalau di komunitas B-boy pada taunya Ritrock. Nama keren. Nama nggak keren juga sebetulnya. Kalau Ritrock nama keren, berarti Arthur itu nggak keren. Kamu harus mengganti nama untuk jadi keren kan? Nggak, itu karena dikasih juga sebetulnya. Karena dikasih? Iya kan, sebenarnya kalau misalkan di hip hop mungkin orang-orang kenalnya tuh ada istilah AKA S9S itu. Iya, Itu kan sebenarnya kalau misalkan di pergaulan kita kalau orang Jawa bilang mungkin apa? Karapan. Itu kan nama julukan kan dikasih orang. Tapi artinya apaan? Jadi kalau Ritrock itu ceritanya dulu tahun 2006 2007 mungkin itu ada acara dance di dulu Global TV. Global TV. Jadi Let's Dance terus Let's Dance. Tahu. Senang. Let's Dance. Oh iya. Itu kompetisi ya gitu. Kompetisi. Itu Global TV sih ono atau? Global TV kayaknya masih deh. Masih ya? Enggak tahu sih. Gak jarang nonton TV sih. Pokoknya dulu di Global TV itu ada acara namanya Let's Dance terus. Iya. Aku sama anak-anak ikutan, terus salah satu jurinya dari Jakarta namanya Hamdi Fabas. Dia anak Jakarta Breakin. Terus waktu itu aku ikut di Jogja. Jadi kan dia kayak roadshow gitu, aku ikut di Jogja. Waktu si Hamdi ngejuri, setelah acara selesai terus dia bilang kayak wah lu mainnya rhythmical. Maksudnya secara dance tuh rhythmical. Terus akhirnya dari situ anak-anak terus jadi manggilnya, jadi rit itu sebenarnya dari rhythm. Jadi rhythmical rockers gitu. Ritrock. Ya, jadi bukan semata-mata itu nama itu ada gitu ya, tapi memang ada historinya. Ada ya. Jadi nama julukan. Tapi aku ingetnya ya Let's Dance ya, ada ya cara itu ya. Lawas tenang dulu. Let's Dance. Iya. Itu tahun berapa kalau Let's Dance salah itu 2010 bawah. Pasti ya. Let's Dance itu startnya 2002 atau 2003 gitu. Awalnya. Itu bertahan sampai kalau nggak salah tuh 11 atau 12 tahun. Lama kok itu. Lama. Terakhir tuh mungkin 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak salah terakhir. Kalau kita ngomongin Arthur, ngomongin Ritrock lah ya. Orang katanya, aku dapat istilah B-boy. Ya. Apaan sih sebenarnya B-boy? B-boy itu sebetulnya kepanjangan dari break boy. Jadi break boy. Iya, kalau misalkan kita ngomongin B-boy itu berarti mungkin kalau teman-teman atau mungkin orang-orang yang notabene awam itu taunya break dance. Jadi B-boy itu adalah pelaku break dance. Jadi yang tapi sebetulnya di sini aku mau sedikit meluruskan. Jadi sebetulnya nama tarian ini tuh aslinya adalah breaking. Jadi nama aslinya dulu waktu muncul di New York tahun 73 itu namanya breaking. Ya kita ngomongin sejarah ini ya. Berarti itu berarti bisa dibilang cikal bakalnya dari New York. Ya, jadi di New York tahun 73 itu muncul namanya breaking. Breaking itu diambil dari part musik yang isinya tuh cuman perkusi drum. Jadi biasanya dep tak tak musik funk gitu-gitu itu biasanya ada part itu. Nah, itu namanya break. Nah, di party-party itu biasanya orang-orang suka nih ketika bagian break itu datang, akhirnya mereka turun. Akhirnya mereka nari, dan dulu bentuknya belum kayak sekarang, jadi masih lebih lebih random lah gerakannya, itu lebih random. Terus akhirnya orang-orang mengistilahkan break boys. Kalau cewek break girl gitu akhirnya. Nah, dari situ akhirnya berarti big girl itu ada? Big girl itu ada. Kalau cewek namanya big girl, kalau cowok namanya B-boy. Kayak gitu. Nah, terus breaking ini akhirnya populer sampai tahun 80-an. Di tahun 80 media akhirnya menangkap fenomena ini. Nah, media ketika menyebut tarian ini akhirnya namanya break dance. Disebut break dance karena
kata dance itu lebih populer daripada breaking. Jadi kalau breaking mungkin orang-orang kayak breaking apa? Terus akhirnya break, terus ditempelin dance, akhirnya break dance. Jadi terus setelah ya mungkin karena dulu media kan pilihannya belum banyak, jadi apa yang ditulis di media itu yang dimakan di seluruh dunia. Bener. Jadi akhirnya sampai dan Indonesia pun bisa dibilang nggak kalau breaking itu sendiri waktu awal mulanya itu merupakan salah satu street culture juga. Oh iya pasti. Dari street culture, jadi bukan dari orang-orang yang notabene mapan. Oh enggak. Jadi kalau ditarik lagi sejarahnya di New York itu sebetulnya lahirnya breaking ini di ghetto, di apartemen gitu. Kalau di sini apa namanya, rumah susun. Jadi ada DJ namanya Kool Herc, itu dia keturunan Jamaika. Dia rutin bikin party di ruang rekreasinya. Jadi di rumah susun itu ada kayak ruang serbaguna lah. Akhirnya dia sering bikin party di situ. Nah di party itulah lahirnya kultur breaking ini, karena yang mempopulerkan bagian break di lagu tadi itu adalah si Kool Herc itu tadi. Kool Herc. Ya menarik ya sebenarnya kalau tapi kamu yakin nggak apa yang barusan kamu ceritakan itu banyak orang yang tahu atau mungkin masih jarang? Kalau di komunitas ya, kalau di komunitas rata-rata sih kebanyakan udah tahu, karena sekarang kan akses informasi udah sedemikian mudah ya. Cuman kalau untuk orang-orang di luar komunitas kita mungkin itu karena kan notabene gini. Aku menangkap bahwa B-boy dan lain adalah masih menangkap sisi dari glamornya. Oh iya. Enggak. Dengan mungkin dari fashionnya atau mungkin dari apa ya, media juga berperan dengan akhirnya mendeskripsikan bahwa B-boy itu sesuatu yang glam gitu. Iya. Mungkin karena ini ya, mungkin kalau ngomongin breaking jadi akhirnya mau nggak mau akan ngomongin hip hop. Jadi hip hop terus jadi beda ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan hip hop jadi gini, kita bedakan dulu hip hop musik dan hip hop ini secara kultur. Ya. Jadi kalau itu pengen aku tanyain sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya kalau breaking itu banyak orang kan mikirnya breaking ini musiknya hip hop gitu. Sebetulnya breaking itu awalnya musiknya ya funk, soul, yang gitu-gitu kayak James Brown, yang gitu-gitu. Jadi bukan lagu-lagu hip hop gitu. Tapi secara kultur breaking itu termasuk 4 elemennya hip hop. Jadi hip hop itu elemennya 4, rap, DJ, breaking sama graffiti. Ya, kalau misalkan kita ngomongin itu memang jadi satu kultur. Iya sih. Dan akhirnya mungkin kalau glamnya tadi mungkin karena kultur hip hop kan identiknya dengan bling bling, itu sneakers, gitu. Sebetulnya tapi kan itu kan hip hop yang udah itu di media, di video klip gitu-gitu kan yang kita tangkap, dan itu kan. Tapi itu ada kan? Ada. Memang ada. Dan tapi gini juga sih, sebenarnya di breaking itu nggak se bling bling kayak misalkan kita ngomongin dibandingkan dengan rapper misalkan. Itu sebenarnya nggak segitunya juga sih. Oke, secara spesifik ketika nangkap dari omonganmu tadi ada hip hop, kemudian ada breaking, ada rapper, seakan-akan kalau aku memposisikan diriku sebagai orang awam mungkin itu sama loh. Aku mendengarnya itu sama. Tapi apa sih spesifik yang membedakan itu semua itu? Sebetulnya gini aja sih. Kalau ngomongin hip hop secara kultur ada 4. Musik DJ itu musik, rap itu ibaratnya puisinya, poetry, dance-nya adalah breaking, graffiti adalah visual art-nya. Sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi kalau dibilang sama ya memang jadi satu payung lah ibaratnya, satu payung secara kultur. Cuma ini di bagian musiknya tuh ada ini, ini ada rap itu kan rhyme and poetry juga. Terus graffiti itu visual artnya. Nah untuk dance-nya breaking gitu. Dan itu ketika kita narik lagi dari tadi bahwa itu adalah kultur dari Amerika, dari New York ya. Dan pada akhirnya kebawa sampai ke Indonesia, sampai ke Solo dan sampai ke kamu gitu. Dan apa yang kamu rasain? Apa sih yang menurutmu beda ketika kamu melihat waktu itu dari media atau dari literasi hip hop atau mungkin breaking yang ada di sana dengan yang ada di sini gitu?
ngomongnya Indonesia aja sih sebenarnya, bukan Solo, Indonesia gitu. Apa yang membedakan gitu? Kalau dari pengalamanku pribadi, dulu waktu awal karena kan informasi itu tadi aku mulai nge-break itu 2005. Itu kan akses informasi bisa dibilang ada, cuman belum sangat terbatas. Jadi kita referensinya kenapa dulu memulai itu ya karena memang lagi waktu itu lagi tren aja. Yang paling populer itu siapa sih sebenarnya? Ngomongin di mana nih? Di luar. Kalau di luar, kalau misalkan yang ngomongin all the time-nya, pasti Rocksteady Crew. Rocksteady Crew itu udah maksudnya semua orang kalau misalnya ditanya the best crew all the time pasti Rocksteady Crew. Pasti Rocksteady. Cuman kalau sekarang udah banyak karena Indonesia udah profesional. Sekarang tuh kalau sekarang ada beberapa sih di Jakarta tuh ada yang bagus sama Farhan. Enggak, kalau yang udah maksudnya udah populer ketika kita nyebutin misal si An, itu gini. Ada nggak sih di genre itu? Kalau yang populer terus orang di luar komunitas tahu agak sulit sih. Nggak seperti karena gini. Mungkin yang membedakan kayak sama rap terus ibaratnya sama rap aja ya. B-boy itu nggak punya produk. Kalau misalkan rap produknya lagu. Nah, DJ, beatmaker itu produknya beat. Nah, B-boy itu nggak punya karya apa nih yang bisa ini punyanya si A, punyanya si B. Kecuali kalau mereka udah. Terus ketika kamu ngomong bahwa itu nggak punya produk, ketika ada show, apa yang kamu jual gitu? Akhirnya koreografi aja. Akhirnya koreografi. Itu juga sebuah karya ya. Iya, akhirnya show gitu aja. Dan tapi kan bukan yang misalkan kalau lagu kan jelas lagu misalkan bebas punya Iwaka. Itu udah. Nanti orang lain bawain itu lagunya ini gitu. Cuman kalau dalam tari itu masih agak susah kecuali kalau memang ada beberapa b-boy yang akhirnya nyebrang ke dia sebagai artis. Jadi akhirnya mereka berkarya jadi jatuhnya mungkin ke kontemporer dan segala macam. Koreografer itu mungkin bisa ya? Ya. Cuman sih apa ya namanya? Aku dengar istilah b-boy, dengar istilah break dance dan segala macam itu udah lama banget gitu. Cuman ya itu tadi ketika mau tahu lebih dalam kebenturnya sama itu hip hop. Hip hop secara tampilan musik gitu. Mungkin aku bukan satu-satunya orang yang berpikir seperti itu gitu. Dan ini ngomong-ngomong terima kasih loh buat Helvetica. Keluar dari topik, gue pilih teh apa kopi? Aku teh. Wah, tenang nih. Aku pengen gini. Iya. Enggak. Serius, aku bukan tipe yang kopi. Mungkin karena kebiasaan di Solo kali ya. Karena di Solo kan tehnya terkenal enak. Iya. Jadi terus kita budayanya juga wedangan. Sama. Itu mungkin gak tahu kenapa aku juga apa namanya? Koyo sih. Karena pernah asam lambung juga. Karena itu kesehatan ternyata. Iya, Tapi selama pandemi kayak gini kemarin itu kan, ya sebenarnya sudah rahasia umum ya, sudah nggak perlu retoris kalau kita harus bertanya apakah dapat panggung pasti enggak. Ya nggak. Posisi kita sama dengan Coldplay, ya nggak. Metallica pun nggak main. Iya betul. Ya tapi istilahnya kamu rasain dampaknya nggak sih sebenarnya? Itu satu ya pertama. Nanti aku juga mau tanya. Apakah b-boy, apakah yang kamu jalani selama ini itu sudah bisa mendapatkan bisa buat hidup atau mungkin kamu udah dapat profit dari sini? Pertama soal pandemi dulu. Jadi memang dari kita pandemi itu mulai bulan apa ya? Februari Maret. Februari kalau nggak salah ya. Memang dari pandemi itu bukan cuma di Indonesia tapi secara global memang b-boy udah ibaratnya langsung rata lah. Langsung event-event dari mulai kelas lokal, ibaratnya kalau kita ngomongin di Solo, acara lokal di Solo sampai yang udah bersponsor kayak acaranya Red Bull dan segala macam itu
Bahkan kan sampai acara olahraga kayak PON, terus Olimpiade pun sampai cancel. B-boy itu bisa dibilang olahraga gak sih? Nah ini gini, sebetulnya kalau bentuk awalnya B-boy itu kan art ya sebetulnya. Sebetulnya art, cuman mulai tahun 2017 B-boy itu udah masuk olahraga prestasi. Sebelumnya kalau di Indonesia dari tahun 2010 itu udah masuk olahraga rekreasi. Oke. Kayak contohnya yang selain B-boy, olahraga rekreasi BMX, seperti apa? Skateboard, ya, yang gitu-gitu. Itu udah masuk, terus termasuk freestyle basket, itu juga masuk. Nah, terus di tahun 2017 B-boy mulai masuk di olahraga prestasi karena di globalnya, di olimpiadenya juga sudah masuk. Jadi turun sampai semua negara itu mulai masuk. Jadi B-boy sekarang udah bisa jadi atlet. Oh. Jadi bagi yang mau ngejar ke jalur prestasi itu udah bisa jadi atlet dan itu udah mulai. Kalau di Indonesia tuh tahun kemarin itu udah ada prapon di Bali, itu B-boy udah masuk dan tahun ini harusnya pon di Papua, harusnya di Papua. Itu harusnya masuk juga kita. Cuman karena pandemi jadi ya tahun lalu juga di SEA Games di tahun lalu tuh di mana ya? Di Filipina. Itu big girl dari Indonesia dapat emas. Oh, justru. Jadi baru pertama kali ada. Dan kita nggak tahu ya. Iya itu, makanya mungkin kalau di komunitas tahu, cuman di luar. Ya itu. Karena kan kita nggak mungkin kan kita bicara. Misalnya aku punya satu komunitas, nggak mungkin aku akan berkutat bicara di situ gitu. Gitu. Dan menurutmu media sudah membantu belum sih, Tur, untuk apa ya bisa dibilang menjadi trigger atau menjadi perpanjangan lidah dari kawan-kawan B-boy di Indonesia? Sebetulnya karena kan mungkin dari musik kita ngomongin musik udah ada label, udah ada publisher yang mungkin mereka akan menjadi ada stakeholder dari masing-masing yang pada akhirnya akan karyanya akhirnya sampai gitu. Nah di genremu ini mungkin aku sendiri juga masih mempertanyakan gitu. Kalau menurutku gini sih, mungkin karena ini kan juga masih baru ya, maksudnya dalam artian masuk ke olahraga itu juga baru dan segala macam. Buat teman-teman komunitas juga masih beradaptasi. Jadi mungkin kita ibaratnya membenahi kitanya dulu. Membenahi kitanya dulu. Terus kalau ngomongin media, sekarang kan sebetulnya semua orang sudah bisa jadi medianya masing-masing. Iya, semua bisa jadi tuang atas tapi karyanya. Kayak tadi yang kasusnya ada satu orang namanya Cindy. Itu juara di SEA Games, itu di Instagram lumayan ada beberapa reward ya. Ada beberapa media yang ngangkat. Terus kayak sekarang kan juga kementerian juga punya akun Instagram, kayak Kemenpora tuh punya official account dan mereka juga memposting itu, jadi lumayan sih sebetulnya. Cuman memang karena ini masih baru sekali, jadi memang kita juga perlu menginformasikan. Benar. Dan ini juga merupakan salah satu subculture juga kan? Bukan kultur asli kita. Jadi mungkin banyak yang masih bingung gitu kan. Soalnya di dalam internal komunitas juga masih ada pro dan kontra, bahwa ada sebagian orang yang ini bukan sport nih, ini art. Nah, gitu. Aku punya teman-teman skateboard, teman-teman itu sama kan? Sama. Iya, ini tuh culture-nya dulunya bukan sport nih, ini art dan segala macam gitu. Cuman kalau ini pendapat pribadiku ya. Ini pendapat pribadiku. Kalau aku melihat gini, hip hop itu kan sebetulnya pada dasarnya ketika diciptakan dulunya itu kan untuk orang-orang dari ghetto ini bisa keluar. Jadi maksudnya mereka jalan keluar dari kemiskinan dan segala macam. Mereka nggak harus jualan drugs dan segala macam. Intinya untuk membuat hidup para pelakunya dan lingkungannya menjadi lebih baik. Gitu. Dan di jalur sport ini aku merasa seperti itu. Jadi aku merasa anak-anak yang generasi sekarang punya kesempatan yang lebih baik. At least kalau dibandingin dengan waktuku dulu, ibaratnya gini, waktu aku mulai dulu itu boro-boro ada sponsor, Maksudnya kita manggung itu
cuman dapat nasi kotak dan segala macam. Disegani istilahnya gitu ya. Iya, akhirnya sekarang sego. Iya, disegani. Iya, makanya itu kan dulu kayak gitu. Nah, sekarang udah jauh di atas itu. Maksudnya dalam artian kalau contoh aja teman-teman yang jadi atlet, mereka udah dapat gaji bulanan, dapat fasilitas, dapat kalau menang dapat bonus dan itu jumlahnya juga maksudnya itu di luar bayangan kita dulu bahwa B-boy bisa dapat segitu tuh. Itu yang di jalur olahraga, yang di jalur non olahraga pun sekarang sponsor udah inilah udah gila-gilaan lah ibaratnya. Brand-brand udah bukan ngomongin kayak kita gandeng sama produk lokal, udah bukan begitu soalnya karena B-boy udah sponsornya udah Red Bull, Nike, Adidas yang gitu-gitu, udah di level itu. Untuk di Indonesia pun sudah segitu. Jadi kalau menurutku pro dan kontra itu ya pasti ada lah ya. Pasti ada. Cuman kalau menurutku selama itu bisa membuat pelakunya jadi punya hidup yang lebih baik dan segala macam, kenapa enggak? Ya. Aku gitu sih. Dan ada istilah beberapa yang pada akhirnya ini nih dari apa yang aku dengar ya kan, nggak tahu ini stigma yang sengaja dibentuk atau enggak ya, bahwa lifestyle-nya anak-anak hip hop itu mungkin itu tadi balik lagi ke banyak yang menganggap bahwa hip hop itu adalah sebuah pop culture ya, budaya populer yang mungkin nek gue pengen hip hop ya katokmu kudu ori, sepatumu kudu ori. Iya. Nah, gue nganggo bling-bling. Pirang karat. Iya. Iya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini sih ya. Tapi kita sepakat dulu itu ada nggak? Oh iya, itu ada. Iya. Jadi memang ada stereotype seperti itu ya di kultur hip hop, dan stereotype itu muncul ya karena memang di hip hop memang ada seperti itu. Kayak misalnya kita ngomongin bling-bling ya, memang ada rapper yang kuat beli yang beli emas 24 karat, yang pakai diamond dan segala macam, memang ada yang pakai mobil ceper dan segala macam. Tapi kayak orang loh. Ora mampu aku. Soalnya aku nggak mampu. Kalau aku mampu mungkin akan melakukan. Aku jujur ya. Aku dari dulu nggak mampu soalnya. Jadi itu memang ada, dan kalau misalkan ngomongin hip hop pasti juga terus orang-orang mengkaitkannya ke gangster, ke drugs dan segala macam. Ya, gangster. Iya, kalau buat aku ya itu memang nggak bisa dihindari karena memang adanya seperti itu. Kalau walaupun kalau aku ngomong enggak, kan nggak bisa, memang realitanya seperti itu. Kayak misalkan kita ngomongin rapper-rapper yang legend kayak Tupac misalkan, dia memang gangster. Ya kan, Snoop Dogg memang gangster. Maksudnya mereka ada drugs dan segala macam, memang itu adanya seperti itu, memang seperti itu. Cuman kalau aku sekarang sih untuk aku pribadi ya mencoba kayak paling enggak untuk lingkungan sekitarku lah, aku tidak mau muluk-muluk yang wah gimana. Paling enggak untuk lingkungan sekitarku aku mau coba menunjukkan aja bahwa lewat hip hop ini hidup kita bisa lebih baik loh, intinya gitu. Maksudnya kayak misalkan contoh aja yang di Solo aja. Ada satu b-boy nih, dia jadi atlet sampai Jawa Tengah, sampai provinsi dia waktu kejuaraan provinsi juara 1 dan segala macam, dan itu bisa support keluarganya secara finansial dari hasil dia memberi. Itu kan dari situ kan aku juga sebetulnya mau ini loh, nge-b-boy ini akhirnya ada sesuatu yang bisa kita kasih ke keluarga misalkan. Kalau aku sih akhirnya misinya sekarang, misi pribadi ya pengen menunjukkan itu aja sih, nggak usah muluk-muluk ke yang misalkan mau menunjukkan ke siapa, ke Pak Jokowi, enggak maksudnya ngapain juga ya. Iya, paling enggak di sekitar kita aja maksudnya teman-temanku supaya karena dulu aku kayak misalkan dulu di zamanku awal-awal nge-break itu, karena kebanyakan orang tua teman-temanku itu nggak support anaknya nge-break gitu. Pasti wes neng pinggir jalan sampai kadang-kadang latihan sampai jam 11 jam 12 malam. Mau meneh aku pang-pangan. Wah, saya meneh gue. Saya meneh ya. Iya, saya meneh gue. Iya kan? Jadi kan ada seperti itunya gitu. Dan itu aku mengalami itu
dan banyak yang gini, sebetulnya ini orang jago sebetulnya, cuman karena nggak disupport sama orang tua akhirnya berhenti. Nah itu aku mau sedikit merubah itu ke generasi yang sekarang lah. Ibaratnya orang tua anak-anaknya sekarang itu udah dengan cara kamu pengen merubah itu dengan cara jadi menunjukkan aja, maksudnya gini. Misalkan ada sekarang kan anak-anak yang baru mulai itu kan biasanya usia SMP, SMA nyoba-nyoba gitu. Nah, di situ aku lebih gini, misalkan kayak dulu kita latihan tuh bisa nggak kenal waktu karena dulu nggak ada yang kontrol kan. Nggak ada yang kontrol. Nah, sekarang mungkin lebih disiplinkan gitu jam latihan, jangan terlalu malam apa dan segala macam kayak gitu. Terus dua mungkin juga karena ya itu ada jalur olahraga, jadi anak-anak sekarang yang baru usia kayak 17-18 udah mulai masuk jalur atlet. Orang tuanya kan melihat bahwa oh ini sesuatu yang positif ya, gitu. Kayak gitu. Dan sekarang juga infrastrukturnya juga sih ya. Dulu zamanku nggak ada dance studio. Sekarang ada. Sekarang dance studio udah ada yang sampai masuk mall. Di Solo Grand Mall tuh ada dance studio namanya Timeless, punyanya Mas Timbul. Terus di Tugu Lilin tuh juga ada. Tugu Lilin yang masuk gang itu ya? Ya betul. Tapi pada akhirnya kan kamu ngomongin di Solo, terus kemudian waktu di Muara Market, dan itu kan juga sama K-pop ya kan? Oh iya. Itu gimana ceritanya? Apakah K-pop itu budaya K-pop itu juga bagian subculture-nya cikal bakalnya itu juga dari enggak kalau itu beda ya. Itu beda. Cuman waktu itu karena ini aja sih sebenarnya karena waktu Muara Market baru-baru banget dikasih akhirnya kayak ada infrastruktur di situ. Ini ada tempat nih. Terus latihan di sini aja dan segala macam waktu itu sama Statu dan segala macam. Oh ya Mas. Terus karena kalau K-pop itu masuknya karena memang K-pop lagi gede kayaknya ya. Lagi gede terus akhirnya mungkin aku nggak tahu gimana, tapi itu beda hari, cuman karena anak-anak b-boy nongkrongnya tiap hari di situ jadi kayak kelihatan nyambung, padahal ya cuman latihannya sebenarnya beda hari sih. Tapi itu memang beda ya. Beda. Dari culture aslinya pun juga sudah beda. Beda. Sedikit aneh ya, saya sedikit tercerahkan tentang K-pop dan ternyata beda dengan K-pop. Atur, kamu sendiri juga punya podcast ya? Iya, jalan podcast juga. Kenapa bikin podcast? Atau memang ini lagi trennya aja podcast, atau kamu punya sesuatu yang harus kamu campaign dan banyak orang yang harus tahu gitu? Enggak, sebetulnya gini, kalau podcast itu awalnya, jadi sebenarnya aku tuh dari SMP tuh suka nulis. Terus aku tuh sering nulis random dan segala macam. Nah, terus dari tulisan random itu kayak sering ada ide yang sebenarnya ini kalau diobrolin sama orang seru nih gitu. Terus akhirnya tapi pada waktu SMA kuliah awal kan belum ada bayangan kayak YouTube apa dan segala macam, belum ada. Terus akhirnya era YouTube terus video-video interview gitu, terus mulai banyak. Terus kayak mungkin kalau di Solo apa dulu? Podcastnya? Dulu belum podcastnya, video-video interview kayak aku juga udah bikin Youth Blaster itu, terus Rambo Wadon gitu. Aku dulu sempat bantuin Rambo Wadon juga, Rambo Lima Fajar. Cuman waktu itu aku sempat kepikiran pengen kayaknya seru juga nih. Cuman ternyata aku bukan orang yang bisa ngomong di depan kamera. Itu aku merasa berarti di samping kamera kamu bisa. Di samping kamera bisa. Gitu. Nah, itu aku kayaknya nggak bisa nih. Soalnya udah berapa kali tak coba. Udah pernah mencoba membuat tapi katanya kok Raiso ya. Yaudah, akhirnya audionya aja. Itu belum kepikiran, ya udah nggak usah lah gitu. Terus akhirnya muncul Spotify. Muncul Spotify. Nah, muncul Spotify itu terus muncul podcast tuh aku baru dulu pertama kali dengerin Makna kalau nggak salah. Makna Talks ya. Ini ada format begini ya gitu. Cuman audio ya. Seru juga, terus akhirnya berkembang dengerin yang lain. Terus akhirnya kayaknya kalau cuman audio gini kayak bisa aku gitu. Akhirnya aku coba. Jadi cuman sesimpel itu aja sih sebetulnya. Jadi
jadi memang sudah pengen nyoba, cuman dulu belum ketemu format yang pas aja sih sebenarnya. Tapi menurutmu itu lebih enak di interview atau menginterview? Aku lebih suka ngobrol sih, jadi dua arah. Jadi makanya di podcast aku kalau podcast tuh juga formatnya ngobrol aja. Iya, lebih enak sih ya. Tapi kamu sadar nggak sih setelah era podcast ini akhirnya hype, banyak orang yang berani ngomong frontal gitu. Misalkan ada beberapa yang mungkin kayak podcast beberapa public figure itu yang mungkin sesuatu hal yang tabu, misal ngatain orang di depan media seperti itu. Oh. Ya nggak? Iya. Contoh lah kemarin lihat podcast adalah podcast yang akhirnya ngobrolin orang. Ya mungkin kalau orang yang tahu itu gimmick ya. Itu gimmick. Wah, kita ngobrolin isi ini pada akhirnya seperti itu. Cuman kalau orang yang nggak tahu kan akhirnya itu men-trigger orang untuk sebenarnya apapun yang kita rasakan itu kita keluarin itu sah gitu. Oh iya. Gitu nggak sih menurutmu? Menurutku itu udah terjadi waktu sosial media ya. Menurutku ya. Menurutku itu sebetulnya hal itu udah terjadi waktu awal-awal Facebook itu. Facebook dulu bikin status tuh. Wah, ya wes gitu. Ibaratnya kayak gini. Aku pernah ya zaman kuliah, Facebook itu kan udah zaman kuliah. Wah, yang sama teman-teman tuh yang lagi kesel sama dosen ditumpahinnya di status Facebook, lagi berantem sama pacarnya ditumpahinnya di status Facebook, lagi kesel sama orang tua ditumpahinnya di status Facebook. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya sama aja, cuman memang sekarang mungkin karena medianya dan semua orang sudah aksesnya gampang. Iya, karena mungkin diaksesnya di handphone gitu loh. Karena kan dulu aku mikir di era Facebook awal 2008 2007 itu orang harus ke warnet coy. Orang harus ke warnet, update status itu dan orang yang mau ngebaca juga harus ke warnet. Iya betul. Dan pada akhirnya sekarang sudah semakin cair caranya. Betul. Dan kamu takut nggak kamu kena hate speech gitu? Kan sekarang banyak sedikit hate speech. Jadi ya. Padahal sebenarnya itu adalah aku merasa bahwa hate speech itu sebenarnya ada dua sisi sih. Sebenarnya ini adalah asumsi karena aku nggak tahu dan pada akhirnya aku mendeskripsikan. Atau yang kedua ini adalah benar-benar aku tidak suka dengan itu gitu. Tapi dan pada akhirnya orang menganggap bahwa itu hate speech. Dan itu jadi salah. Ya. Kalau itu sih gini, aku merasa beruntung. Aku dulu jadi waktu zamanku sangat aktif sosial media belum kayak sekarang. Kalau udah kayak sekarang sepertinya mungkin aku juga akan banyak kena masalah. Jadi kamu termasuk salah satu orang yang suka. Iya, apalagi waktu era Twitter awal-awal. Twitter tuh kan karena apa ya? ngetik post gitu. Jadi kayak apapun yang apa sih sebenarnya menurutmu yang membedakan Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram? Itu kan kalau aku mikir bahwa itu kan sosial media sama juga gitu. Tapi orang ibaratnya gini, kamu pilih ngetik tai di Twitter atau di Facebook? Kalau sekarang ya? Kalau untuk sekarang sih aku udah sama aja. Udah sama aja karena pada akhirnya teman-teman yang ada di Facebook dan di Twitter udah hampir sama aja orangnya. Jadi buat aku juga nggak terlalu masalah. Teman-temanku sekarang udah jadi kayak ini teman-temanku udah ngerti gitu. Dan sekarang aku gini sih, aku sudah lama menghindari kalau kesel atau kayak gatel pengen menanggapi sesuatu pegang handphone. Itu aku udah jadi kalau aku ngerti. Tahu. Jadi kayak misalkan terkadang misalkan lagi buka Instagram atau Twitter terus ngeliat tweetnya siapa gitu. Terus kita nggak setuju gitu. Rasanya kan pengen gitu. Rasanya kan gitu. Nah, kalau udah begitu, itu aku menghindari pegang handphone. Jadi handphone tak taruh. Terus misalkan tak taruh kamar, aku keluar. Misalkan. Itu termasuk pendewasaan nggak sih sebenarnya dalam bersosial media? Kesel soalnya. Kesel aku. Kalau aku lebih gini loh. Kesel aku soalnya. Pasti orangnya itu aja sih sebenarnya yang pada akhirnya dia responsif segala macam di komen yang pada akhirnya unfollow. Paling gampang itu.
Tapi ntar kalau di unfollow juga kalau orangnya tahu, nesu. Iya tahu ya gitu kan. Jadi serba salah. Jadi itu kalau tapi sebenarnya berarti gimana sih cara bersosial media yang baik itu? Kalau aku pada akhirnya jadi aku bersyukur punya followers sedikit juga sebetulnya. Dan followersku itu ya kanca-kancaku jadi yang memang sudah tahu aku di keseharian. Jadi bercandaanku seperti apa itu mereka udah tahu. Terus dan pun gini, kadang tuh misalkan ada salah satu teman lah kayak nge-tweet apa atau posting apa gitu lah ya. Misalkan kayak misalkan gini deh, yang baru-baru aja ada seorang temenmu juga kayaknya teman kita lah, teman kita itu wah, pengen mengomentari tren olahraga, olahraga sebagai konten. Wah, apa tiba-tiba olahraga sebagai konten, pit-pitan, apa lari, apa dan segala macam sebagai, tapi gue sebagai konten. Iya. Aku tidak setuju. Tapi pas tidak setuju gue ya gue mau, tak tutup. Besok beberapa hari kemudian ketemu orangnya. Ya wes biasa. Maksudnya dalam artian iya, gitu. Kontenmu itu aku nggak setuju, tapi aku tidak punya masalah dengan kamu gitu, gitu. Dewasa sekali. Kesel. Dulu aku dulu tipikal yang gitu. Anopo tak sauti. Terus karena orang berstatement terus disauti kan mereka juga akan ini ya balik ngono terus apa ujungnya apa. Dan gini, pada akhirnya apa yang aku bedah ini akhirnya nyambung ke hip hop. Itu kan lebih banyak orang yang lebih frontal. Oh iya. Iya enggak? Ya. Hip hop itu ngomongnya lebih banyak loh daripada genre musik yang lain. Ya. Aku kalau ngomongin aku bikin lagu punk paling 16 part udah selesai. Ya enggak? Jumlah katanya gitu. Ya. Kalau hip hop kan udah ngeri gitu loh. Dan ada beberapa hip hop juga yang memang sengaja untuk seperti itu. Dan menurutmu kamu termasuk salah satu, tapi kamu bukan hip hop ya sebenarnya? Ya sebenarnya kalau misalkan ngomongin kultur sama aja. Kalau di hip hop itu namanya diss atau beef. Jadi mungkin kalau yang ini di anak-anak rap ya yang lebih ini ngediss kayak misalkan dulu mungkin yang paling terkenal siapa ya, Tupac sama Biggie dulu sempat saling dissing. Kalau yang baru-barunya ini siapa ya, Eminem sama Machine Gun Kelly sempat dissing juga. Itu memang kulturnya seperti itu. Sebenarnya di B-boy juga ada, cuman nggak dalam bentuk ya lagu ya akhirnya. Kalau di B-boy kan kulturnya battle. Ya di battle itu kita. Jadi sebenarnya memang hip hop ini kultur yang kompetitif kan. Koreksi kalau aku salah ya. Tapi di hip hop itu adalah satu-satunya genre musik yang ada battle-nya. Masa rap tuh ada battle ya, rap battle. Kalau di metal, di punk kayaknya nggak ada. Aku nggak tahu ya. Nggak ada. Maksudnya ada sih, cuma nggak musik. Ya langsung battle. Wah patut. Oh iya. Nggak perlu alat musik langsung. Alat musik duduk kayak. Nah itu memang hip hop itu memang kultur yang kompetitif ya di semua sih. Di b-boy itu ada battle-nya, di rap juga ada. Terus di graffiti ada ya battle juga istilahnya kayak tumpuk-tumpukan gambar. Jadi misalkan artis satu dan yang lainnya mereka lagi battle, oh ini ada gambarnya si A nih ditumpuk, tumpuk-tumpukan terus kayak gitu. Itu ada kultur gitunya juga. Dan dulu aku sangat begitu karena menurutku iya karena aku gini, aku tipikal orang yang cukup kompetitif. Jadi makanya itu kenapa aku betah di b-boy itu. Setelah tak pikir-pikir, kayaknya memang karena aku tipikalnya kompetitif. Aku sebelum di b-boy itu senang main bola kan juga kompetitif, maksudnya ada lawannya. Nah kayaknya aku memang tipikal yang seperti itu. Nah cuman mungkin mulai dari tahun berapa ya? Dari tahun udah mulai nggak ikut kompetisi lah. Itu udah mulai ayo udah gitu akhirnya. Terakhir tuh ya, kita ada lumayan banyak sih follower. Oh iya, sorry. Iya, t-shirt toko banyak. Iya. Ada ya beberapa. Iya. Nggak terlalu banyak juga sih ya sebenarnya. Banyak kalau t-shirt toko. Enggak, itu apa kok yang 70 itu robot.
Nggak, itu ternyata banyak juga teman-teman yang pada akhirnya mengapresiasi di tokoh media seperti itu. Ya. Ada bermacam cara teman-teman itu mengapresiasi. Ya. Dan beberapa kawan-kawan juga, baik kawan-kawan skena, kawan-kawan kolektif, kemudian individu, itu banyak yang akhirnya kita ajak untuk podcast seperti ini. Salah satunya kamu, karena aku ngerasa bahwa kamu adalah sosok yang menarik nih di saat orang-orang Solo. Iya, budaya kultur hip hop ketika kita ngomongin b-boynya ya siapa lagi kalau nggak kamu gitu kan. Mungkin ada, pasti ada. Cuma yang paling muncul di permukaan salah satunya mungkin yang kenal kamu kan ya. Dan ya mungkin ada yang mau kamu sampaikan tentang b-boy biar orang-orang ya tahu lah ya tentang sebenarnya b-boy seperti apa, dan ada selama ini yang kamu temukan mispersepsi tentang b-boy itu apa sih di masyarakat gitu. Oke, mungkin kalau salah satunya kayak tadi aku menganggap bahwa hip hop ataupun b-boy yang kamu usung itu banyak sekali unsur-unsur glamor, dan akhirnya kamu klarifikasi juga di sini ya. Mungkin ada yang lain, tapi tangan kok jadi melung ini ya. Iya. Oh iya. Kurang gombrong. Oh iya. Kurang gombrong bari kok. Aku terlalu pang ya Alpik Mas. Ya itu gombrong utang gue. Nah, sebetulnya kalau ngomongin b-boy sekarang memang secara kuantitas udah nggak sebanyak dulu memang lagi tren. Cuman sebetulnya kalau menurutku secara kualitas sekarang lebih bagus dari dulu, dalam artian tempat latihan kita lebih proper, terus pihak-pihak di luar kita memandang kita lebih bagus daripada dulu. Tuh kayak misalkan kita lagi latihan, polisi lewat dibubarin, ibaratnya. Iya, dulu zaman dulu karena kan latihan di pinggir jalan karena memang dulu belum ada studio, terus kita juga mau akses tempat umum harus izin ke pihak pemerintah misalkan juga sulit. Nah, sekarang itu sudah jauh lebih mudah. Sudah jauh lebih mudah, yang otomatis kualitas b-boynya juga lebih bagus sekarang. Nah, mungkin kalau pesan apa ya? Kalau pesan mungkin kayak ini aja sih. Mungkin kalau teman-teman di Solo yang selama ini mengira b-boy di Solo tuh udah nggak ada, sebenarnya kita masih ada. Ya, sebenarnya kita masih ada, cuman memang tempatnya aja berpindah. Dan kalau emang masih ada yang penasaran dan segala macam, bisa mungkin kita kenalan dulu atau ngobrol dulu dan segala macam. Jadi intinya sih kita sedang bukan membuktikan ya. Maksudnya kita pengen kasih lihat juga. Itu balik lagi ke paling nggak ke lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman di sekitar, bahwa ini kegiatan yang ini positif loh gitu. Ini positif loh. Kalau misalkan mau merubah stigma, terlepas dari menghasilkan atau tidak menghasilkan ya. Sekarang aku bisa bilang menghasilkan karena untuk anak-anak yang sekarang ya. Kalau untuk aku pribadi, aku dari pertama nge-break sampai sekarang aku tidak pernah memposisikan ini sebagai pekerjaan karena aku ini passion ya. Iya, aku sadar dari awal pun aku nggak akan bisa hidup dari sini. Hidup dengan mungkin gini, kalau bertahan hidup bisa. Cuman aku waktu mungkin mulai kuliah awal itu aku kan punya ibaratnya 10 tahun lagi aku akan hidup seperti apa sih ibaratnya gitu ya. Aku punya pasti ada lah, setiap orang pasti ada lah. Nah, itu b-boy itu nggak bisa mengantar ke situ gitu. Aku udah menyadari itu, makanya aku nggak pernah memposisikan ini sebagai pekerjaan. Jadi hobi, aku punya pekerjaan yang konvensional lah ya. Pekerjaan tetap ini hobi, tapi pada akhirnya itu menghasilkan, ya itu aku anggap bonus aja. Pada akhirnya gitu. Cuman kalau b-boy anak-anak yang sekarang, kalau dibilang menghasilkan apa enggak, jauh lebih menghasilkan daripada zamanku dulu. Jauh. Dulu nggak ada namanya latihan digaji ono. Manggung we dibayar saya. Sekarang anak-anak sekarang tuh ibaratnya latihan digaji untuk latihan. Karena atlet kan mereka dapat gaji. Nah, itu sih menurutku, walaupun belum seperti atlet-atlet kayak misalkan atlet sepak bola, atlet bulu tangkis yang sudah ini. Cuman kita sudah di tingkat yang lebih baik lah. Itu sih kayak gitu. Thank you Tur. Sama-sama. Sukses buat semua karya-karyamu ya. Amin. Tisha Tokoh, terima kasih. Aku nonton yang terakhir aku nonton tuh Randy. Wah, kacau ya. Kacau. Kacau. Memang terkadang butuh kekacauan untuk sesuatu yang sangat. Tapi sekarang Randy udah kalem ya.
Nggak tahu juga sih sebenarnya. Apa itu karena di depan kamera? Gimik. Itu di depan kamera. Randy Jack tetaplah Randy Jack. Yang ya Tayasu ngono itu Randy. Aku lama banget nggak ketemu Randy, ya. iya. Oke. Nanti mungkin bisa tak battle kan Wah, aku sama Randy ya. Aku mundur. Randy kan rumah tato, Wah, gue. Terima kasih banyak. Terima kasih. Panjang umur untuk semua hal-hal baik.